Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat menggelar Anugerah Penyiaran 2025 Rabu esok yang akan ditayangkan di Nusantara TV mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mengetahui latar belakang penganugerahan dan kinerja KPI sebagai penyelenggara, kita akan berbincang bersama dengan Ketua KPI Pusat Ubaidillah yang sudah hadir di studio sore ini. Ada di sebelah saya, Mas Ubay. Terima kasih sudah hadir dan berbincang bersama kami. Kita tahu KPI, singkatannya Komisi Penyiaran, lembaga yang mengatur lembaga penyiaran publik maupun swasta, mulai dari televisi maupun radio. Tapi di era perkembangan media digital yang begitu masif dan cepat, media sosial yang kadang tidak terkontrol, kira-kira peran KPI di sini bagaimana? Ya, kita tahu era digital dan tentunya kalau dilihat dari peran KPI sesuai Undang-Undang 32 tahun 2002 terkait penyiaran adalah wilayah kewenangan KPI hanya menguasai lembaga penyiaran, TV dan radio. Tapi banyak juga harapan publik. Karena apa? Hampir setiap hari ini ada pengaduan dari publik ke KPI dengan segala platformnya terkait apa yang tayang di media sosial. Konten. Nah, tentunya kami terus menggalakkan literasi kepada masyarakat. Bahwa pertama, menjelaskan kepada publik bahwa memang kewenangan KPI sampai hari ini hanya pengawasan terhadap TV dan radio. Tapi kalau ada konten yang ada di media sosial terus diambil atau dicuplik dari ke TV atau radio, maka itu menjadi ranah KPI juga. Karena medianya sudah keluar dari platformnya. Kalau mereka selama masih di platformnya masing-masing, maka itu menjadi bukan kewenangan kami. Tapi kalau sudah diambil TV, dikutip radio, maka ketika tayangan itu tidak sesuai, maka kami akan melakukan tindakan. Kalau memang itu sesuai, kami tidak akan melakukan apa-apa, kan begitu. Tapi kebiasaan publik saat ini mengonsumsi konten itu lebih besar porsinya sekarang di media sosial, karena mungkin kecepatannya juga. Nah, kira-kira apakah dari KPI merasa perlu adanya sistem pengawasan di tubuh KPI untuk mengawasi penyiaran di platform digital ini? Ya, penyiaran di platform digital tentunya sesuai, lagi-lagi kewenangan kami belum menjangkau ke sana. Tentunya melihat perkembangan teknologi yang tidak bisa kita bendung, maka perlu ada pengawasannya. Kenapa? Tidak semua konten yang di media sosial itu sesuatu yang bagus. Bahwa ada konten-konten yang bermanfaat bagi publik terkait informasi maupun yang lain. Tapi ketika itu tidak sesuai, siapa yang akan melakukan tindakan? Sedangkan kalau di lembaga penyiaran, kalau lembaga penyiarannya bagus, maka kita berikan apresiasi. Tapi kalau memang melakukan kesalahan sesuai regulasi, kami melakukan tindakan, sanksi, pembinaan atau yang lain, kan begitu. Nah, ke depan penting sekali diregulasi sehingga yang terlindungi adalah publik juga. Dengan regulasi yang ada mengatur platform media digital ini, masyarakat juga terlindungi, apa saja yang boleh tidak ditayangkan nantinya, dan tentunya mungkin efek ekonomi juga ada. Karena ketika platform jatuh di regulasi, mungkin platform-platform yang sudah ada di Indonesia ini, mereka membuka perwakilan di sini, tentunya akan menyedot SDM untuk bekerja di sana. Kan, lapangan kerja gitu. Juga artinya kendalanya sejauh ini adalah bagaimana wewenang dari KPI ini yang masih dibatasi ya. Padahal sebenarnya konsumsi publik terhadap media itu lebih besar di media sosial dan juga pendidikan ya, karena memang informasi itu kan juga ada unsur pendidikannya dan itu juga mayoritas karena penggunaan di platform media digital, maka publik pun lebih banyak anak-anak ini juga yang menonton media sosial ataupun media digital sebagai hiburan dan juga sarana pendidikan. Dan itu juga masih belum dibatasi ya? Belum dibatasi. Makanya kita terus berkolaborasi dengan terkait anak, misalnya kita dengan Komisi Perlindungan Indonesia, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait beberapa kegiatan yang terkait pengawasan di lembaga penyiaran. Dan ketika kami belum punya kewenangan di media sosial, kita sampaikan juga ke Kementerian PPA dan terus ke KPAI untuk juga ikut meliterasi sama bahwa terkait perlindungan anak. Memang di Kementerian Komunikasi juga sudah melahirkan PP Tunas di tahun untuk bagaimana perlindungan anak ke depan dalam penggunaan media sosial. Tinggal bagaimana nanti dari Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan sosialisasi terus kepada publik terkait perlindungan bagaimana anak agar tidak terpapar dampak negatif dari media sosial, seperti negara sebelah yang sudah meregulasi misalnya batasan usia di Australia maksimal 16 tahun kan begitu. Dan ketika itu dilanggar maka orang tuanya yang diberikan sanksi kan kalau di Australia. Jadi memang dengan nominal yang tidak sedikit. Nah, itu kan penting sekali bahwa ketika
anak melakukan tindakan yang salah di media sosial, bahwa peran orang tua itu penting sekali untuk melindungi mereka. Oke, jadi Anda menilai perlu adanya revisi undang-undang penyiaran? Revisi undang-undang penyiaran perlu sekali, karena memang sejak proses revisi itu dimulai tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih udah lama ya? Belasan dengan tahun. segala dinamikanya setiap periode DPR, isu multiplexing, isu digitalisasi, dan sekarang isu terkait platform media baru. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian serius terutama di Komisi 1 DPRI yang membidangi soal RUU penyiaran, dan diskusi kami juga sering dengan Komisi 1, dengan anggota Komisi 1 bergantian dari fraksi A, fraksi B untuk berkegiatan terkait bagaimana menyuarakan pentingnya revisi undang penyiaran, termasuk juga pengaturan platform media baru, sehingga ada level playing field, kesetaraan yang sama ketika TV dan radio diawasi dengan regulasi yang tentang undang-undang penyiaran, P3SPS dan PKPI yang lain. Nah, di sini masih ada longgar sekali. Nah, ini kan harus ada keadilan dalam konteks perlakuan di depan regulasi. Gitu. Menurut Anda kenapa molornya begitu lama, dan apa faktor yang bisa mempercepat revisi undang-undang penyiaran ini? Untuk memberikan rasa nyaman dan menciptakan satu ekosistem penyiaran yang sehat? Kalau soal lama mungkin bisa ditanyakan ke yang berwenang ya, di Dewan. Tapi kalau soal percepatan, ya kita ini sudah, bagi kami sudah darurat ya untuk pengaturan media sosial, karena lagi-lagi isu soal pelecehan, bullying, dan juga yang sekarang marah adalah soal judol, pinjol, yang tentunya masyarakat juga perlu diliterasi terkait literasi media, juga literasi soal keuangan. Karena kalau hari ini sangat mudah sekali itu di pinjol, tinggal modal KTP, salah pencet aja bisa ditelepon terus. Apalagi yang serius kan gitu. Nah, ini juga perlu literasi bahwa dunia digital itu banyak sekali manfaatnya, tapi juga ada dampak-dampak negatif yang kalau kita tidak aware dan tidak bijak menggunakan media, maka terutama bagi anak-anak sangat riskan bagi kami. Selama literasi ini masih harus diperkuat, tentunya akses terhadap media digital juga harus ada pembatasannya yang diatur dalam regulasi itu. Oke, ngomong-ngomong soal anugerah penyiaran nih, Mas Ubay, kan esok akan ada satu perhelatan penyelenggaraan. Boleh diceritakan sedikit? Ya, tahun ini sebenarnya anugerah penyiaran KPI itu setiap tahun diberikan kepada lembaga penyiaran. Jadi orang selalu melihat wajah KPI ini, KPI sanksi ke TV, ke radio. Kami sangat mengapresiasi juga ya kalau yang. Jadi kalau memang TV itu layak diberikan apresiasi, kita apresiasi. Nah, setiap tahun ini kita memberikan anugerah apresiasi pada lembaga penyiaran, baik TV maupun radio itu selama 3 kali. Pertama, anugerah Syiar Ramadan. Anugerah apa? Syiar Ramadan. Ya. Kita bisa kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama, dan sempat juga dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lalu juga anugerah penyiaran ramah anak. Ini juga untuk mengapresiasi apresiasi pada program-program yang peduli dalam anak, baik jurnalistik, edukasi maupun yang lain. Dan yang terakhir gongnya adalah yang di akhir tahun, misalnya anugerah KPI 2025 yang besok, yang rencananya memang kita lakukan di Nusantara TV. Dan terima kasih sampai perjalanan per hari ini, supportnya luar biasa, kami lancar, dan mudah-mudahan besok pas hari hanya berjalan dengan baik, dan sambutan pada publik, terutama bagi lembaga penyiaran yang sudah luar biasa, baik TV maupun radio, menghadirkan program-program yang berkualitas dan layak diapresiasi di ajang anugerah besok malam. Dengan adanya anugerah penyiaran ini tentunya akan bisa menjadi daya motivasi ya bagi lembaga penyiaran swasta untuk bisa lebih menyajikan konten yang berkualitas. Kalau ada televisi, radio, artinya kategorinya ada berapa banyak tuh, Mas? Kategorinya kurang lebih ada 15 kategori yang diperlombakan dengan hampir semua TV dan radio. Dan lembaga penyiaran yang kita ikutkan ada lembaga penyiaran publik, LPP, lalu ada lembaga penyiaran swasta, dan juga lembaga penyiaran komunitas. Dari termasuk juga ada LPPL, lembaga penyiaran publik lokal yang basisnya di kabupaten, di kota Madya juga ada yang ikut gitu. Jadi memang kita memberi apresiasi kepada dunia hari ini bahwa lembaga penyiaran yang kurang baik-baik saja, tapi tetap semangatnya luar biasa di daerah ketika membuat program terkait program di daerah, lalu program terkait misalnya TV pendidikan, radio terkait religi, itu juga perlu kita apresiasi. Dan memang secara penjurian layak untuk diberikan apresiasi, maka kita memberikan apresiasi kepada mereka yang benar-benar sudah ya berjibaku dan jatuh bangun menyelamatkan dunia penyiaran dengan segala menjaga marwah dengan segala konsekuensinya di daerah maupun
termasuk TV-TV yang ada di induk jaringan. Oh, oke. Lalu temanya tahun ini? Temanya penyiaran berdaulat menjaga Indonesia. Apa makna di balik tema yang dipilih itu? Ya tentunya kita sebagai bangsa yang dengan pemerintahan baru ya, dengan semangat Astacita 08 dari Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, bahwa penyiaran juga ada Astacitanya, bagaimana kita menjaga penyiaran ini benar-benar berdaulat. Jadi penyiaran ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahwa penyiaran ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, baik sebagai sarana informasi, hiburan, budaya, sarana ekonomi, dan juga menjaga integrasi nasional, sehingga negara Indonesia ini benar-benar terjaga. Ketika penyiarannya sangat sejuk, sesuai dengan, terutama kalau program jurnalistik sesuai kode etik jurnalistik, hiburan sesuai dengan P3SPS, maka masyarakat bisa menikmati siarannya benar-benar dengan sesuai ya, kode etik yang sesuai dan aturan, dan masyarakat yang menerima juga akan semakin nyaman karena tontonan tayangan sesuai regulasi. Bahwa ada kritisisme dari media terhadap kebijakan-kebijakan baik negara maupun pemerintahan daerah itu penting untuk menjaga, menjadi mengawasi bahwa pilar keempat. Ya, untuk mengawasi agar benar-benar proses yang sedang berjalan dengan baik, dan masyarakat juga tahu apa sih yang sedang dilakukan pemerintah di semua tingkatan kementerian lembaga, dan masyarakat bisa melakukan kritik dan sarannya juga melalui lembaga penyiaran, kan begitu. Jadi tidak hanya saja menginformasikan beragam program prioritas pemerintah ya, tapi juga ada ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi yang konstruktif. Oke. Kalau misalnya tadi sempat disinggung soal kategori penganugerahan, juga ada kategori untuk konten lokal. Jadi ada koordinasi dengan KPID ya? Ya, terkait LP-LP yang dari lokal, lembaga penyiaran dari lokal, kita koordinasi dengan KPID. Karena salah satu syaratnya adalah TV atau radio lokal yang mengikut anugerah ini, mereka berkoordinasi dengan KPID setempat, sehingga tahu ini KPID-nya bahwa TV yang mereka awasi di daerah itu juga ikut berpartisipasi, dan siapa tahu juga termasuk yang mendapat anugerah di acara anugerah KPI di tahun 2025. Oke. Apakah salah satu dari aspek penilaian KPI ini juga memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran yang memberikan fasilitas atau membuka ruang memenuhi kebutuhan informasi kepada publik tanpa terkecuali atau inklusif? Ya, KPI termasuk kategori program yang kita berikan adalah lembaga penyiaran yang peduli dengan disabilitas. Karena bagi kami penting, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember, dan tentunya kami kemarin juga berkegiatan, kita punya program bersama saya sebut RRI, film radio itu dikhususkan bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, teman-teman disabilitas, sehingga mereka bisa menikmati film dengan secara mendengarkan. Nah, tentunya di anugerah ini kita memberikan apresiasi juga di kategori khusus ini, kategori program yang menyiarkan saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, sehingga mereka juga bisa sebagai warga negara punya hak yang sama, punya kesempatan sama terkait informasi, bekerja atau melakukan, bahkan bekerja di lembaga penyiaran. Saya tahu bahwa beberapa lembaga penyiaran juga mempekerjakan teman-teman disabilitas, misalnya sebagai juru bahasa isyarat atau di bidang-bidang yang lain yang memang sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan ya kapasitas mereka. Oke, Pak Subay, dialog akan kita lanjutkan. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Dialog Prime, masih bersama saya Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Mas Ubaidillah. Tadi sudah disinggung soal inklusivitas untuk disabilitas. Apakah KPI juga memberikan apresiasi kepada media penyiaran yang mungkin juga mementingkan aspirasi dari kelompok rentan, misalnya perempuan? Ya, kita juga memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran yang juga menampilkan program-program terkait peduli perempuan. Bagi kami penting karena afirmasi 30% dan yang lain-lain. Bagi kami hari ini di Indonesia sebagai negara demokrasi, bahwa siapapun bisa tampil menjadi pemimpin. Kita tahu ada yang pernah jadi presiden, jadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, sangat banyak sekali, bahwa perempuan-perempuan hari ini sudah mandiri, sudah maju, ketika diberi ruang maka bisa mengambil peran-peran strategis di negara ini. Di bidang politik, ekonomi, budaya, saya kira itu perlu diapresiasi, terutama lembaga penyiaran juga terus
memunculkan tokoh-tokoh perempuan baik di tingkat nasional, tingkat daerah. Karena bagi kami perempuan ya kalau bahasanya sosok guru bangsa, maka sebagai sosok guru bangsa ini harus ditunjukkan peran-peran vitalnya baik di masyarakat, terutama mulai dari ruang kecil rumah tangga sampai di negara kan gitu. Oke, jadi cukup lengkap ya, disabilitas sudah, perempuan sudah, mungkin ada lagi? Ya, kita juga memberikan penghargaan terhadap lembaga penyiaran juga yang peduli perbatasan. Ini bagi kami penting karena Indonesia ini juga negara kepulauan, batas-batas dengan negara lain juga banyak sekali, karena penayangan program di daerah 3T ya, 3T itu juga penting karena kita sebagai sama orang yang tidak tinggal di 3T bisa tahu bahwa ternyata saudara-saudara kita mereka perlu siaran juga terkait informasi, terkait hiburan. Bagi mereka hari ini belum semua yang bisa terpapar TV. Saya pernah ke daerah NTB yang sampai per tahun kemarin, dulu mereka hanya terpapar cuma 2 televisi. Ketika saya ke sana karena ada program dari Kementerian Kominfo yang sekarang Komdiki, akhirnya di daerah situ kawasan di balik Gunung Rinjani mereka sudah mendapatkan siaran 10 TV. Nah itu kan ternyata ketika kami tanya pas monitoring, apa yang Bapak Ibu di sini ketika sudah tambah 8 TV, ya kalau bisa ditambah lagi, karena kami haus informasi. Ya, haus informasi. Jangan disamakan kami yang ada mungkin di Jawa kan begitu. Kami yang di sini masih butuh informasi televisi dan juga siaran-siaran radio di sana. Nah, makanya kita perlu mengapresiasi lembaga penyiaran yang menampilkan program-program bagaimana kehidupan atau gerak masyarakat yang ada di daerah perbatasan, karena perbatasan itu penting, yang menjaga sabuk Nusantara kita dari paparan siaran asing. Kalau siaran TV, radio tidak sampai ke masyarakat perbatasan, mereka akan mendapat asupan karena luberan siaran asing juga kadang nyampe itu. Kalau dari Singapura, Malaysia, bahkan kalau teman-teman di Sulawesi Utara bisa sampai dari Filipina, kan begitu. Jadi perlu diapresiasi bahwa program terkait cerita tentang anak bangsa yang di perbatasan, hiruk-pikuknya perlu diapresiasi, perlu disiarkan, dan tentunya kami perlu mengapresiasi lembaga penyiaran yang serius memberikan kesempatan pada saudara-saudara kita yang ada di perbatasan itu untuk tampil di lembaga penyiaran. Karena pekerjaan untuk mengumpulkan informasi, memproduksi konten seperti itu tidak mudah, jadi memang patut diapresiasi patut ya. diapresiasi, karena kerja-kerja kadang sekali turun kan bisa berhari-hari mereka membuat konten di daerah perbatasan. Aksesnya, logistiknya juga tidak mudah. Luar biasa kan begitu. Oke, kira-kira ada kriteria penilaian apa lagi untuk belasan kategori yang akan Ya, bagi kami kalau soal dari penilaian, yang penting program yang dihadirkan, yang diberikan, diikut sertakan di anugerah ini, pertama ya tidak melanggar P3SPS, pedoman perilaku penyiaran standar program siaran, dan program yang diajukan belum pernah mendapatkan sanksi dari KPI dalam setahun durasi tahun ini. Nah, ketika sudah masuk, maka proses itu kita nilai dari tim internal dulu, baru kita bawa nanti ke Dewan Juri. Dewan Jurinya pun tidak hanya dari KPI sendiri, tapi juga dari eksternal. Oke, ada berapa? Ada, ya kurang lebih ada 30-an juri kan begitu. Tidak hanya KPI sendiri, tapi juga dari eksternal untuk menilai dari masing-masing kategori. Agar lebih objektif juga ya. Objektif. Jadi kadang mungkin dari perspektif kami begini, tapi perspektif orang dari luar melihat lembaga penyiaran itu mungkin dari perspektif yang lain juga dilihat kan. Artinya background juri yang seperti apa yang diikut sertakan dalam proses penjurian ini? Background juri macam-macam, ada dari tokoh masyarakat, ada dari anggota dewan, ada dari kementerian, tapi disesuaikan memang dengan kategori-kategori yang dinilai. Jadi tidak keluar dari pakem yang ada. Jangan ntar dia backgroundnya apa, jurinya untuk kategori apa gitu ya. Tapi yang pasti mengundang eksternal juri itu akan mendapatkan hasil penjurian yang lebih objektif dan juga lebih lengkap ya, karena dari perspektif tidak hanya saja internal KPI saja. Ya, karena penilaiannya biasanya kita dari beberapa tayangan kita ambil 5 nominasi dulu, untuk pemenangnya kita masih berrapat dulu sama juri eksternal. Ya ada yang alot karena ya sudah, karena belum selesai hari ini, kadang kita masing-masing juri kan punya kesibukan masing-masing. Udah kita jeda besok lagi, sambil kita lihat lagi tayangan yang menurut kita saya mau menangkan ini, yang satu yang ini, ya kita lihat lagi masing-masing, akhirnya sampai titik temu, akhirnya sudah kita sepakat bahwa untuk kategori yang menang ini, kategori ini yang menang ini. Gitu. Jadi proses penjuriannya itu lumayan, karena masing-masing juga pasti ingin menjagokan jagoannya yang merasa kalau misalnya yang ini lebih baik dari yang lain gitu. Hingga akhirnya, tapi pada akhirnya besok tetap harus ada satu musyawarah mufakat ya, siapa pemenangnya. Closing statement, Mas Ubay. Ya, sekali lagi, pertama kami terkait anugerah KPI 2005, terima kasih pada Nusantara TV yang
berkolaborasi dengan KPI, mensupport kami. Mudah-mudahan apa yang kita acarakan besok itu benar-benar menjadi apresiasi pada lembaga penyiaran, baik TV maupun radio, baik yang induk jaringan maupun yang di lokal maupun yang komunitas, bahwa memberitakan sesuatu yang baik dengan segala kategorinya, masyarakat tentu akan memberikan apresiasi. Dan KPI sebagai pengawas tentunya tidak tinggal diam, bahwa kalau memang perlu diapresiasi, berikan apresiasi, dan tentunya berharap program-program yang besok memenangkan anugerah bisa terus ditingkatkan. Bagi yang baru masuk nomine bisa ditingkatkan lagi, mudah-mudahan di tahun depan bisa terpilih menjadi pemenang, dan tentunya lebih baik lagi dengan mungkin ada kategori tambahan atau sesuatu yang terbaru, kita tidak tahu di dunia penyiaran di mendatang. Oke, kalau Mas Ubay sebagai Ketua KPI Pusat memberikan apresiasi kepada media penyiaran, kami di sini memberikan apresiasi kepada KPI tentunya ya, karena sudah hadir untuk memberikan perlindungan kepada publik dan juga menciptakan satu ekosistem penyiaran yang sehat. Terima kasih Mas Ubay. Sama-sama Mbak Mona. Pemirsa, jangan lupa esok saksikan penganugerahan KPI pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali hadir dengan NTV Prime. Tetaplah di tempat Anda.